Kata Imam Syafi'i, barang siapa orang yang pengen dunia, ya, barang siapa yang kepengen dunia, pengen dunianya sukses, ya, pengen dunianya maju, pengen didapetin dunianya, apa yang harus dia lakukan? Fa'alaihi bil ilm, maka hendaknya lah dia mencari yang namanya ilmu, maka hendaknya lah dia mengambil yang namanya ilmu. Sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang memang dikasih ilmu oleh Allah itu orang-orang yang memang Allah cintai, dan memang itu adalah orang-orang abrar, orang-orang yang baik. Faedah yang keenam, ya, masih tentang tentang keutamaan ilmu dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Habib Ali bin Hasan Baharun. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Di dalam faedah yang keenam ini beliau mengutip perkataan daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa perkataan beliau? Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, fa innahu yuhtaju ilaihi fi kullin minhuma. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Kata Imam Syafi'i, barang siapa orang yang pengen dunia, ya, barang siapa yang kepengen dunia, pengen dunianya sukses, ya, pengen dunianya maju, pengen didapetin dunianya, apa yang harus dia lakukan? Fa'alaihi bil ilm, maka hendaknya lah dia mencari yang namanya ilmu, maka hendaknya lah dia mengambil yang namanya ilmu. Kepengen dunia, ya, pengen dunianya baik, pengen dunianya bagus, ya, pengen dunianya makmur, maka fa'alaihi bil ilm, maka dia butuh yang namanya ilmu. Dunia juga ada ilmunya. Orang kepengen dunia itu juga ada ilmunya, ya. Orang kerja, ya, orang mau bangun rumah itu ada ilmunya, nggak sembarangan. Orang mau betulin kendaraan pakai ilmu, mau bangun rumah pakai ilmu, nggak bisa, nggak ada ilmunya. Kalau orang yang nggak punya ilmunya ngebangun rumah gitu sembarangan, nggak bakal jadi tuh rumah. Orang mau membetulin yang namanya kendaraan, dia nggak punya ilmunya, nggak bakal benar tuh. Dia nggak punya ilmunya, dia mau coba-coba benerin servis motornya misalkan, padahal dia nggak punya ilmu dalam servis motor, nggak punya ilmu dalam mekanik. Dia coba-coba mau servis motor, nggak punya ilmu sama sekali dalam hal tersebut. Dia dicoba-coba servis motor, akhirnya, ya, yang namanya tempat oli dikasih minyak sama dia, karena dia nggak punya ilmunya dalam hal tersebut. Hatta dunia pun, ya, hatta dunia pun itu ada ilmunya, ya. Kalau kita ingin dunia, urusan dunia kita baik, bagus, makmur, itu juga ada ilmunya. Orang-orang kerja kantoran itu ada ilmunya, ya. Maka kata Imam Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, ya, maka hendaknya lah dia punya ilmu, ambil yang namanya ilmu, gali yang namanya ilmu. Bahkan ada suatu kisah, ada datang seorang ke Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib. Ada satu orang datang ke Habib Abdullah Sahibur Ratib, datang ke Habib Abdullah Sahibur Ratib, ngadu ke Habib Abdullah, ya, ngadu ke Habib Abdullah tentang rezekinya dia, tentang hal keuangannya dia, ya. Dia ngadu, ya Habib, ini hidup aneh nih, seret banget, ya, rezeki aneh sempit banget. Ngadu ke Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Habis ngadu ke Habib Abdullah Al-Haddad, apa yang Habib Abdullah Al-Haddad suruh atau orang yang ngadu tadi tentang rezekinya, tentang dunianya? Apa kata Habib Abdullah Al-Haddad? Khud kitabak watlubul ilm, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad nyuruh kepada dia, ambil kitab ente dan ente pergi untuk nuntut ilmu. Artinya apa?
orang yang mengambil ilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang hadir di majelis ilmu, itu rezekinya bakalan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ngikut ya dengan ilmu. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan kemarin tentang Nabi Allah Sulaiman yang dikasih pilihan oleh Allah antara ilmu, harta dan kekuasaan. Maka Nabi Allah Sulaiman memilih yang namanya ilmu. Semuanya ngikut. Harta ya, harta Nabi Allah Sulaiman, kekuasaan Nabi Allah Sulaiman bagaimana itu besarnya, luasnya. Ya, karena sebab ngambil ilmu. Makanya Imam Syafi'i bilang, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Orang yang kepengen dunia, maka hendaknya lah dia mengambil ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan barang siapa juga yang menginginkan akhirat, maka hendaknya lah dia mengambil ilmu. Dengan ilmu. Orang yang kepengen akhiratnya baik, kepengen akhiratnya bagus, kepengen selamat di akhirat, maka hendaknya lah dia mengambil ilmu. Dengan ilmu itu dia tahu bagaimana tata cara sholat yang benar ya. Dengan ilmu tersebut ya, dia tahu bagaimana tata cara wudhu yang benar. Dengan ilmu tersebut dia tahu mana yang menyelamatkan dia di akhirat ya, mana yang menjerumuskan dia ke neraka. Itu dengan semuanya dengan ilmu dia ketahui ya. Kalau nggak ambil ilmu, nggak menuntut ilmu, nggak bakal tahu itu semua. Maka kalau udah nggak tahu ya, akhiratnya pun tidak baik. Karena dia mengambil ilmu, dia mengkaji ilmu ya, dia menuntut ilmu, dia tahu apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tidak boleh ya, apa yang membuat dia sengsara di akhirat, apa yang membuat dia bahagia di akhirat, itu semuanya diketahui dengan ilmu. Orang yang nggak tahu, yang nggak nggak nutut ilmu ya, bagaimana dia tahu itu semua ya. Makanya selamatnya orang tersebut ya, bagusnya akhirat orang tersebut, selamatnya dia di akhirat dengan ilmu. Maka Imam Syafi'i bilang, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaknya lah dia dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa menginginkan akhirat ya, maka hendaknya lah dia juga dengan ilmu. Keduanya fa innahu yuhtaj ilaihi fi kullin minhuma ya, kedua-duanya ya, ilmu itu dibutuh di dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Semuanya pakai ilmu. Makanya jangan sia-siakan waktu kita ya, kita gali, ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Kita cari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada majelis taklim ya, ada guru-guru yang mengajar, jangan disia-siakan. Kita ambil ilmunya sebanyak-banyaknya ya, kita gali ilmunya agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu pesan Imam Syafi'i. Jadi ilmu ini kunci dari semua. Ente mau masuk bab urusan dunia, kuncinya dengan ilmu. Ente mau masuk bab urusan akhirat, kuncinya dengan ilmu. Semua pakai ilmu ya. Makanya kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya, kita gali ilmu agama kita. Itu kata Imam Syafi'i, pesan daripada Imam Syafi'i. Kemudian faedah yang ketujuh, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, inna dunya yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Ya, Nabi bilang sesungguhnya dunia ya, sesungguhnya dunia ini urusan dunia, Allah yu'tiha Allah man yuhib wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada orang yang Allah suka dan orang yang Allah tidak suka. Ya, itu urusan dunia. Ya, urusan duit lah, urusan kekayaan, pokoknya urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala ngasih kepada orang yang Allah sukain maupun juga orang yang Allah tidak suka.
Ya, jadi dua-duanya dah dapat yang namanya dunia. Ya, makanya kata ulama, kalau kita perhatikan manusia nih, ya, kalau kita perhatikan manusia itu ada 4 golongan kata ulama. Ya, ada 4 golongan. Siapa aja mereka? Yang pertama, ta'a lillah wa sa'idun fil hayah. Ya, golongan yang pertama, ya, kata ulama nih, kalau kita perhatiin manusia ada 4 golongan. Ya, kalau diringkas manusia nih, sifat-sifat ini ada 4 golongan. Yang pertama, ta'a lillah wa sa'idun fil hayah. Golongan yang pertama adalah golongan ta'a lillah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya senang, ya, hidupnya bahagia, hidupnya makmur. Ya, dia taat kepada Allah, kemudian hidupnya bahagia, makmur, senang. Itu golongan yang pertama. Ada golongan yang kedua kata ulama. Ada golongan yang ta'a lillah wa ta'isu fil hayah. Ada golongan yang kedua, dia taat kepada Allah. Ini golongan yang kedua, dia golongan yang taat kepada Allah. Akan tetapi hidupnya nggak bahagia, ya. Hidupnya apes, sengsara. Padahal dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, ada golongan asin lillah wa huwa ta'isu wa huwa sa'idun wa huwa sa'idun fil hayah. Ada golongan yang ketiga adalah golongan orang yang maksiat kepada Allah. Ya, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan hidup yang bahagia. Ya, maksiat tapi hidupnya bahagia. Itu golongan yang ketiga. Ada golongan yang keempat, ya, golongan yang asin lillah wa huwa ta'isu fil hayah. Golongan yang keempat adalah golongan orang yang bermaksiat kepada Allah, kemudian hidupnya apes, sengsara, ya, hidupnya tidak baik. Itu golongan yang keempat. Golongan yang pertama, ya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidupnya bahagia. Ya, ini normal, ya. Emang semestinya begitu, ya. Dia taat kepada Allah, ya, ditaat, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, dia taat, rajin sholat dan lain sebagainya. Kemudian hidupnya makmur, bahagia, ya, hidupnya enak aja hidupnya. Ini emang yang semestinya begitu, emang normalnya kayak begitu, ya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini nih, ya, ini golongan yang paling enak nih, orang yang taat dan hidupnya enak. Udah taat enak hidupnya. Oh, dia taat, kemudian hidupnya bahagia, senang hidupnya. Nah, ini normalnya memang begitu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, ya, berbuat baik dari golongan laki-laki ataupun golongan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah? Ya, orang dia berbuat baik, berbuat saleh, ya, membuat amal saleh, mengerjakan amal saleh, ya, dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia orang yang beriman. Maka apa janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang semacam itu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan orang tersebut kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang bagus. Ya, wajar karena dia beramal soleh, hidupnya selalu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga golongan yang asil lillah wa ta'isun fil haya. Golongan yang dia bermaksiat kepada Allah, kemudian hidupnya apes. Ini golongan yang wajar. Dia maksiat, hidupnya nggak apes, ya, hidupnya sengsara mulu. Ya emang udah begitu. Ini yang normalnya kayak begini nih. Ini golongan yang normalnya kayak begitu. Nah, mudah-mudahan kita tidak jadikan golongan yang ini nih, ya. Asin lillah wa ta'isun fil haya. Dia maksiat kepada Allah, kemudian hidupnya sengsara. Ini normalnya memang begitu. Memang seharusnya begitu.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, dari mengingatku, ya, dari beribadah kepadaku, dari menyembahku, ya, dari taat kepadaku, ya, dia berpaling dari itu semua, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang yang semacam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai hidup yang sempit, ya, hidupnya nggak bahagia, hidupnya sengsara, ya, karena dia berpaling daripada Allah, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, emang normalnya kayak begitu. Ya, ini dua golongan yang memang normalnya seperti itu. Tapi ada dua golongan yang nggak normal nih, yang nggak biasanya. Ada golongan yang ta'ilillah wa huwa ta'isun fil haya. Ada golongan yang dia taat kepada Allah, ya, dia beriman kepada Allah, dia rajin sholat, ibadahnya rajin luar biasa, orangnya baik, nggak pernah ganggu orang. Tapi wa ta'isun fil haya, tapi hidupnya sengsara, ya, hidupnya tidak bahagia, ya, rezekinya sempit dan lain sebagainya. Ada, ini golongan yang ini nggak normal nih, nggak semestinya kayak begitu. Ya, kalau semestinya yang normalnya kan orang ibadah kepada Allah, hidupnya bahagia semestinya. Tapi ini nggak normal, nggak semestinya. Ya, diibadah kepada Allah, dia taat kepada Allah, tapi dia hidupnya tidak baik. Ya, hidupnya sengsara, hidupnya tidak bahagia. Nah, ini kata ulama ada dua kemungkinan. Ya, orang yang semacam ini dia yang taat, tapi hidupnya nggak baik, ya, hidupnya nggak bahagia, ya, rezekinya seret, sempit dan lain sebagainya. Nah, ini ada dua kemungkinan kata ulama. Kemungkinan yang pertama, golongan yang semacam ini nih, ya, ini golongan yang memang Allah Subhanahu wa taala pengen angkat derajatnya. Ya, jadi Allah coba dia, ya, Allah kasih ujian, Allah kasih cobaan untuk mengangkat derajat orang tersebut. Ya, Allah pengen tahu nih sabarnya orang tersebut, ya, sampai mana. Ya, Allah pengen angkat derajatnya. Allah pengen angkat hapus dosa-dosanya. Ini golongan yang kemungkinan yang pertama, ya. Ada kemungkinan yang kedua, golongan yang semacam ini, ya, dia taat kepada Allah tapi hidupnya nggak baik. Kemungkinan yang pertama nanti kayak begitu. Ada kemungkinan yang kedua, ya. Kemungkinan yang kedua kata ulama, kemungkinan orang yang semacam ini yang taat kemudian hidupnya tidak baik, itu kemungkinan di dalam taatnya dia, di dalam ibadahnya dia, itu ada khalal, ada celah, ada kurangnya biasanya, ibadahnya ada kurang-kurangnya biasanya. Atau dzunuban ghafla, ada suatu mungkin dia dulu pernah mengerjakan dosa tapi dia lupa untuk tobat, ya, dia lupa untuk tobat, atau dia mengundur-undur tobatnya, ya. Dia udah seorang yang taat kepada Allah, ya, kemudian dia tobatnya diundur-undur sama dia. Ini mungkin kemungkinan gara-gara itu, ya. Kemungkinan yang pertama, Allah pengen angkat derajatnya, ya, Allah pengen tes kesabarannya. Atau kemungkinan yang kedua, ya, dia dulu pernah melakukan maksiat, ya, tapi dia undur tobat-tobatnya, atau dia lupa akan maksiat tersebut, atau dia mengerjakan ibadah tapi ibadahnya nggak benar, ya, ibadahnya nggak benar, ada yang kurang mungkin dalam syarat sahnya dan lain sebagainya. Itu kemungkinan yang kedua, ya. Kemudian ada lagi nih golongan golongan yang keempat, dia asin lillah wa sa'idun fil haya. Dia golongan yang bermaksiat kepada Allah, hidupnya 24 jam maksiat kepada Allah, ya, nggak pernah sholat nih orang, ya, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, sama orang jahat, hidupnya penuh dengan maksiat, tapi hidupnya bahagia, hartanya berkelimpangan harta, ya, duitnya triliunan. Nah, banyak gak tuh kayak gitu? Banyak tuh. Dia nggak beriman kepada Allah, itu banyak tuh kayak begitu. Dia bermaksiat kepada Allah tapi hidupnya bahagia. Ini orang tiap hari maksiat tapi hidupnya ceria aja nih, hartanya makin tambah aja nih. Nah, hati-hati, ini golongan yang kayak begini hati-hati. Ini paling parah nih golongan yang kayak gini, paling diwanti-wanti sama ulama. Golongan yang semacam ini adalah golongan yang Allah berikan istidraj, ya.
Kata Nabi Muhammad SAW, idza ra'aita Allah yu'ti 'abdan mimma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa'lam anna dzalika istidrajun minhu. Kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang yang senantiasa maksiat hidupnya kepada Allah, wa huwa muqimun 'ala ma'siyati, tapi dia senantiasa istiqomah maksiatnya, tapi Allah masih tetap kasih dia kenikmatan, segala macam nikmat Allah kasih, itu ketahuilah, kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah istidraj daripada Allah Subhanahu. Diulur-ulur, sengaja dikasih sama Allah, diulur, nanti sekalinya dikasih, ya, habis. Dia senang di dunia, tapi di akhirat sengsara, habis hidupnya di akhirat. Itu 4 golongan tuh. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang tadi, bahwasanya dunia Allah Subhanahu wa taala yu'tihallah mimman yuhib wa mimman la yuhib. Dunia memang Allah Subhanahu wa taala kasih di orang yang Allah sukai dan orang yang Allah tidak sukai. Itu dunia, urusan dunia. Tapi tidak dengan urusan ilmu, tidak dengan urusan akhirat. Wala yu'til ilma illa man yuhibbuh minal abrar. Dan urusan ilmu, ya, urusan ilmu ini nih, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai, daripada orang-orang abrar, daripada orang-orang baik. Ya, jadi ini bisyarah nih buat orang-orang yang nuntut ilmu, kabar gembira nih. Nanti ambil kabar gembira dari Rasulullah, bahwasanya ilmu itu tidak Allah berikan kecuali orang-orang yang Allah cintai daripada orang-orang baik. Jadi orang-orang yang nuntut ilmu, yang Allah kasih hidayah, yang Allah kasih taufik untuk hadir di majelis ilmu, untuk dia mengambil ilmunya para ulama, untuk dia mondok pesantren, ya, dan lain sebagainya, dia menuntut ilmu, itu bahwasanya tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut termasuk daripada al-abrar, orang-orang baik. Ini pengakuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya orang-orang yang memang dikasih ilmu oleh Allah, itu orang-orang yang memang Allah cintai, dan memang itu adalah orang-orang abrar, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang taat kepada Allah dan hidupnya dikasih Allah oleh Allah nikmat, ya, dikasih oleh Allah kebaikan dan kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Faqir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.